Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, kembali pada pagi hari yang indah ini, izinkan saya menyapa, menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini terambil di dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang ketiga. Terjemahan baru kedua berbunyi demikian. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, di hadapan Allah dan Bapa kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan pada pagi hari ini membicarakan tentang 3 tanda iman yang hidup. Dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus mengungkapkan rasa syukur yang mendalam. Jemaat Tesalonika adalah jemaat yang luar biasa, karena meskipun mereka menghadapi penindasan, kualitas rohani mereka justru semakin bersinar. Paulus menyebut 3 hal utama yang menjadi ciri khas hidup mereka, yaitu iman, kasih, dan pengharapan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, namun perhatikan bahwa Paulus tidak hanya menyebut kata benda tersebut secara abstrak. Ia menyandingkannya dengan kata kerja atau tindakan nyata. Oleh sebab itu, mari kita belajar bersama-sama 3 pilar tersebut. Pilar yang pertama adalah pekerjaan iman atau work of faith. Iman sejati tidak pernah bersifat pasif. Iman bukan sekedar berkata saya percaya lalu berdiam diri. Iman yang hidup adalah iman yang membuahkan pekerjaan. Bagi jemaat Tesalonika, iman mereka terlihat dari perubahan hidup dan keberanian mereka meninggalkan berhala untuk melayani Allah. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang menghasilkan perbuatan baik. Pilar yang kedua adalah usaha kasih atau labor of love. Kata usaha dalam bahasa aslinya merujuk pada kerja keras yang melelahkan, bahkan sampai titik pengorbanan. Kasih bukan sekedar perasaan hangat di hati, melainkan tindakan yang nyata dan seringkali menuntut pengorbanan waktu, tenaga, bahkan perasaan. Kasih yang sejati terlihat saat kita tetap mau berbuat baik, meskipun itu tidak nyaman atau tidak menguntungkan bagi kita. Pilar yang ketiga adalah ketekunan pengharapan atau steadfastness of hope. Pengharapan dalam Kristus bukanlah harapan kosong atau mudah-mudahan. Pengharapan adalah jangkar yang kokoh. Jemaat Tesalonika tekun bertahan di tengah penderitaan karena mereka tahu bahwa Kristus akan datang kembali. Pengharapanlah yang membuat mereka tidak menyerah saat badai hidup menerjang. Saat kita menghadapi tantangan berat, apakah kita mudah goyah? Ataukah pengharapan kita kepada Yesus membuat kita tetap tegak berdiri? Bapak, Ibu, Saudara, lewat bagian firman Tuhan pagi hari ini ada beberapa hal penting yang menjadi perenungan kita. Poin yang perlu kita renungkan, poin pertama adalah iman kita harus menghasilkan pekerjaan atau perbuatan baik. Pekerjaan atau perbuatan iman bukan sekedar persetujuan pikiran atau perasaan dalam hati. Iman yang sejati selalu memiliki buah atau hasil nyata. Dalam bahasa aslinya, iman jemaat Tesalonika membuahkan perbuatan yang mengubah hidup mereka. Jika seorang melihat hidup kita selama seminggu terakhir, apakah mereka bisa melihat pekerjaan atau perbuatan yang didasarkan pada iman kita? Apakah keputusan-keputusan kita dalam hal keuangan, hubungan, pekerjaan mencerminkan bahwa kita sungguh-sungguh percaya pada janji Tuhan?
Poin yang kedua yang perlu kita renungkan adalah kasih kita berani bayar harga. Frase usaha kasih menunjukkan ada keberanian kita membayar harga. Kata usaha di sini dalam bahasa Yunani adalah kopos, yang berarti kerja keras yang melelahkan sampai titik keringat dan air mata. Kasih bukan sekedar berkata aku mengasihimu, tetapi kesediaan untuk repot, lelah, dan berkorban demi kebaikan orang lain. Sejauh mana kita bersedia keluar dari zona nyaman untuk menolong sesama? Kasih yang sejati seringkali tidak nyaman. Apakah kasih kita kepada Tuhan dan sesama sudah mencapai tahap usaha yang rela berkorban, atau baru sebatas perasaan saja? Poin yang ketiga yang bisa kita renungkan adalah pengharapan itu membuat kita bertahan. Saudara-saudara terkasih, ini bicara ketekunan pengharapan. Pengharapan dalam Alkitab bukanlah mudah-mudahan, melainkan kepastian akan masa depan bersama Kristus. Jemaat Tesalonika sedang dianiaya, namun mereka tidak menyerah. Itulah ketekunan, atau dalam bahasa aslinya hupomone, yaitu kemampuan untuk tetap tegak berdiri di bawah beban yang berat. Saat hidup terasa berat, apakah kita mudah menyerah atau tetap tekun? Pengharapan kepada Kristus seharusnya menjadi jangkar yang membuat kita tetap stabil di tengah badai. Jika kita mudah goyah, mungkin pengharapan kita masih diletakkan pada hal-hal duniawi, bukan pada Kristus. Poin yang keempat yang kita renungkan adalah fokus utama kita adalah Yesus. Frase kepada Tuhan Yesus Kristus menunjukkan bahwa semua tindakan, yaitu iman, kasih, pengharapan, diarahkan pada satu objek, yaitu Yesus Kristus. Tanpa Kristus, pekerjaan kita hanyalah aktivitas, usaha kita hanyalah kelelahan, dan ketekunan kita hanyalah keras kepala. Apakah Yesus menjadi alasan utama di balik semua kebaikan yang kita lakukan? Jangan sampai kita sibuk melayani atau berbuat baik hanya untuk kepuasan diri sendiri atau pujian orang lain, bukan karena pengenalan akan Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, Paulus mengingatkan bahwa segala pekerjaan, usaha, dan ketekunan jemaat itu terjadi di bawah pengamatan Allah. Mereka tidak sedang mencari panggung di depan manusia, tetapi hidup di hadapan Bapa. Paulus mengatakan bahwa ia selalu mengingat hal-hal ini. Kehidupan rohani jemaat Tesalonika meninggalkan kesan yang mendalam karena iman, kasih, dan pengharapan mereka dapat dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Karena itu kita juga diingatkan bahwa kekristenan bukan hanya tentang apa yang kita ketahui atau apa yang kita katakan di dalam gereja, melainkan tentang bagaimana kita hidup di hadapan Allah dan sesama. Biarlah hidup kita juga dikenal karena iman yang bekerja, kasih yang mau berusaha keras, dan pengharapan yang tidak pernah luntur. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong, memberkati, memotivasi kita untuk terus melakukan segala kebaikan, melakukan segala sesuatu didasari karena kita mengasihi Tuhan. Dan biarlah orang di luar kita mengenal kita sebagai anak-anak Tuhan, sehingga Tuhan dipuji, Tuhan dipermuliakan melalui seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, haleluya, amin.